Halo teman-teman semua, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, gue sempat bilang bahwa gue mau jelasin apa aja sih job desk yang ada di Kontorum. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer nih, bahwa apa yang akan gue jelasin di video kali ini murni pengalaman gue saat bekerja di TV swasta. Mungkin akan ada perbedaan istilah, informasi maupun pengertian tentang penjelasan gue kali ini. Karena biasanya nih ya, di beberapa televisi tuh punya istilah yang berbeda, atau bahkan job desk yang berbeda juga. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang juga bekerja di media, jadi harap maklum ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Nah, kalau kalian lihat dari beberapa video yang ada di YouTube gue, itu adalah kondisi dan situasi di Kontorup saat live. Beberapa dari kalian bilang, kok rame banget sih? Ya memang gitu sih, karena Kontorum ibaratnya tuh adalah pusat komando. Karena semua informasi dan keputusan yang berhubungan dengan program saat live ada di Kontorum. Dan gue lihat di komen kalian tuh banyak yang bilang, kita tuh kayak mas-mas dan mbak-mbak McD. Ya bener sih, nggak salah. Di situ kita juga pakai alat yang namanya bell pack. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk sebagai alat komunikasi dari director ke all crew, baik itu yang ada di studio, di control room, di stage maupun jalur ke MCR. Nah, lu kebayang kan pasti situasinya gimana di sana? Apalagi nih ya, kalau semua orang pada ngomong, beh, ada director ngomong, asisten director ngomong, CG gue ngomong minta naikin template nih ya. Terus ada marketing request shot, belum lagi produser yang teriak-teriak koordinasi sama internal timnya. Itu baru teman-temannya di control room, belum lagi teman-teman yang ada di FOH dan di stage, kayak teman-teman lighting, audio, dan teman-teman FD. Terus juga nih ya, kita harus koordinasi sama teman-teman MCR buat gantian naikin dagangan. Dan itu baru satu studio. Lu bayangin coba kalau kita live lebih dari satu tempat. Nah, sekarang kita jelasin. Sebenarnya mereka tuh ngapain sih? Pertama, ada yang namanya director atau biasa lebih dikenal dengan nama program director. Tugasnya tuh ngapain ya? Yang lead program pastinya. Dia adalah satu-satunya orang yang ngomong dari awal program sampai akhir. Berbusa nggak tuh? Jadi nih ya, buat kalian cita-citanya pengen jadi program director, mendingan latihan dari sekarang. Latihan ngebacot dari sekarang. Director tuh juga orang yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi program saat live. Jadi, setiap informasi dan keputusan yang berhubungan dengan kondisi saat live harus melalui persetujuan seorang director. Contohnya, talent mau in out dari mana, keluar masuk properti dari mana, bahkan tempat duduk penonton juga jadi perhatian seorang director. Karena itu semua akan berhubungan dengan kameramen dalam pengambilan gambar, FD dalam mengatur flow stage, lighting dalam pengaturan cahayanya, bahkan audio dalam pengaturan suaranya. Kebayang nggak sih? Sedikit aja perubahan di stage itu akan berpengaruh besar di control room. Yang kedua, ada asisten director. Tugas intinya adalah membantu director pastinya. Kadang ya, tugas asisten director tuh malah lebih banyak dibanding direkturnya. Karena biasanya asisten director itu bertugas untuk call shot, serta mencatat dan menginformasikan ke director. Jadi nih ya, sebelum live, itu tuh kita biasanya ada yang namanya rehearsal, GR, General Rehearsal, atau bisa dikenal dengan Gladier Sig. Nah, biasanya asisten director itu akan mencatat kebutuhan dan hal-hal yang berkaitan saat live kepada director. Contohnya nih ya, pergerakan talent saat perform. Dia mau in dari mana, outnya kemana, bahkan momen-momen saat epic saat perform. Contohnya part intro, interlude, ref, dan juga part nada tinggi saat menyanyi. Bayangin, kalau part-part epic itu nggak keambil gambarnya sama si director. Kalian pasti marah-marah di rumah. Nggak tahu? Nah, yang ketiga nih. Gue paling suka part ini nih. Part jagoannya di sini. Bagian yang paling penting dalam sebuah program. Dan yang paling gue suka, switcherman. Nggak penting-penting juga sih sebenarnya. Karena, for your information ya, switcherman itu nggak di semua TV ada yang namanya switcherman. Karena kebanyakan dan keseringan itu, switcher itu dipegang oleh seorang director. Nggak ada yang namanya switcherman. Hanya di beberapa TV aja. Jadi, tugas switcherman itu adalah mengoperasikan alat yang namanya switcher atau yang lebih dikenal dengan nama video mixer. Eits, bukan mixer yang buat bikin kue ya.
Jadi kalau kalian lihat perpindahan kamera satu ke kamera yang lain, ada efek cutting ataupun fade. Nah, itu tuh dari switcher. Ada juga efek-efek kayak black and white, split screen, VIP, Terima kasih ya sudah memilih lagunya Armada untuk kamu nyanyikan malam ini. ataupun ada window-window. Kalau abis mandi tuh kayak biasanya selalu ngambil gitar gitu, terus kayak Nah, itu juga kerjaan gue. Sebenarnya banyak yang bilang ya, pekerjaan switcherman tuh pekerjaan yang gampang. Tinggal pencet-pencet doang, dengerin director. Tidak semudah itu, Ferguson. Lu bayangin ya, jari lu 10 nih. Kameranya ada 12. Belum lagi input-input lain kayak grafis, CG, IVS, virtual. Bisa-bisa tuh ya, switcher 24 channel yang gede nih, gedenya segini nih ya. Channelnya isinya penuh semua. Belum lagi lo harus bikin efek-efek yang kayak tadi gue sebutin. Udah gitu, lu harus dengerin orang-orang ngomong di Belpack yang segitu banyaknya. Lu skip dikit aja bro, lewat hidup lu. Jadi, switcherman itu dituntut untuk punya fokus yang tinggi dan daya tahan mental yang kuat. Kayak gue. Nggak juga sih. Sebenarnya nggak cuma switcherman. Ya, semua pekerja juga harus punya fokus yang tinggi dan... Oke, mungkin segitu dulu video kali ini karena gue ngerasa udah terlalu banyak gue ngomong. Mungkin akan gue terusin di next video. Karena masih banyak job desk lain yang ada di Control Room dan belum sempet gue jelasin. Gue Dwi, gue pamit. I wanna take you to a place not very far from